Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih ada di bab turunan. Setelah mempelajari konsep dasar, pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk menentukan turunan berdasarkan aturan-aturannya. Ada aturan pencarian turunan, ada juga aturan rantai. Ya, saya review sedikit tentang definisi turunan ya. Jadi turunan itu adalah sebuah limit ya. Limit yang bisa didefinisikan sebagai kemiringan garis singgung maupun kecepatan sesaat gitu ya. Dengan definisinya seperti pada slide. Selanjutnya, berdasarkan definisi ini muncullah aturan-aturan untuk menentukan turunan gitu ya. Pertama disebut aturan pangkat gitu ya. Sederhananya saya sebut aturan pangkat. Aturan ini adalah ketika suatu fungsi berbentuk X pangkat N, maka turunannya adalah pangkatnya sebagai perkalian koefisien di depan, yaitu N kali X, kemudian pangkatnya dikurangi 1 ya. Turunan pangkatnya dikurangi 1 gitu ya. Ini buktinya apa begitu ya. Kalau kita disuruh membuktikan, maka kita ambil konsep dasarnya, yaitu limit kemarin ya. Misalkan ini f aksen X adalah limit H mendekati 0 seperti itu. Kita gunakan rumus itu, kita inputkan, berarti fx plus h-nya adalah x plus h pangkat n, dan fx-nya adalah x pangkat n. Kemudian kita sederhanakan ya, bilangan pangkatnya ini kita panjangkan gitu ya. Kita formulasikan gitu ya, yang pangkat x ditambah h pangkat n itu, jika n-nya itu bilangan bulat gitu, jadinya adalah suatu deret panjang seperti ini ya. X pangkat n ditambah nx pangkat n dikurangi 1h dan seterusnya ya. N ini bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Jadi panjang seperti ini dikurangi x pangkat n dibagi h ya. Kemudian ini karena di depan ada x pangkat n, ini dikurangi x pangkat n, jadi habis. Tinggal suku yang di tengah ini. Nah, semua suku yang di tengah ini memuat h ya kan, sehingga bisa disederhanakan, dicoret sama bawahnya ini. Begitu ya. Nah, hanya habis, sehingga tinggal nilai yang ini saja. Kemudian karena nilai hanya kita substitusikan 0, maka ini nilainya 0, 0, 0, dan seterusnya nilainya 0. Sehingga tinggal satu suku yang pertama ini. Sehingga terbukti bahwa turunan dari fungsi x pangkat n adalah nx kali n dikurangi 1. Begitu. Aturan-aturan lain dapat dibuktikan juga. Ya, aturan lain itu apa? Ada aturan perkalian ya. Oh, ini contoh dulu. Tentukan turunan dari 5x kuadrat ditambah 7x dikurangi 6 dan 4x pangkat 6 dikurangi 3x pangkat 5 dikurangi 10x kuadrat ditambah 5x ditambah 16 ya. Kita tentukan turunannya dengan rumus turunan tadi. Kalau 5x kuadrat berarti turunannya adalah pangkatnya sebagai koefisien 5 kali 2 10 gitu ya. 10x pangkatnya dikurangi 1, 2 jadi 1.
Jadinya 10x ditambah, karena 7x ini sama dengan 7x pangkat 1, hasilnya adalah 7. Kemudian bisa dibuktikan untuk sebagai latihan kenapa min 6 ini turunannya adalah 0. Kenapa suatu koefisien ini turunannya adalah 0? Boleh dibuktikan menggunakan rumus limit ya. Yang kedua, 4x pangkat 6, jadi 6 kali 4 gitu ya, 24x pangkat 5, karena pangkatnya dikurangi 1. Dikurangi 3x pangkat 5 menjadi dikurangi 3 kali 5, yaitu 15x pangkat 4. Dan seterusnya, begitu ya. Pangkatnya sebagai koefisien, kemudian pangkatnya dikurangi 1, begitu. Untuk turunan fungsi pangkat. Selanjutnya, aturan selanjutnya adalah aturan perkalian ya. Nah, kalau di SMA dulu atau MA atau SMK, kita biasanya menggunakan rumus UV ya. Kalau ada fungsi U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen gitu ya. Ini sama dengan teori tersebut, akan tetapi kita ambil secara umum. UV-nya adalah suatu fungsi, bukan hanya variabel ya. Ada juga aturan pembagian sebagai berikut ya. Seperti aturan U dibagi V yang turunannya U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Sama, namun saat ini kita perumum menjadi suatu fungsi agar mudah diterapkan gitu ya. Contoh, kita akan menentukan turunan dari perkalian tersebut ya. Hx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5 kali 2x pangkat 4 dikurangi x ya. Kita tentukan dulu fx-nya, boleh yang kanan atau yang kiri. Dengan rumus perkaliannya seperti ini. Ketika fx-nya 3x kuadrat dikurangi 5, maka turunannya adalah 6x ya. Karena min 5 turunannya adalah 0. Kemudian gx-nya menjadi 2x pangkat 4 dikurangi x. Kita tentukan turunan dari gx dengan aturan pangkat yang sebelumnya, sehingga diperoleh turunan fungsi g adalah 8x pangkat 3 dikurangi 1, begitu ya. Selanjutnya, karena sudah kita tentukan fx, f aksen x, gx, dan g aksen x, kita substitusikan ke rumus yang ini ya. Jadi turunannya adalah, f aksen x-nya 6x, gx-nya 2x pangkat 4 dikurangi x ditambah fx-nya yaitu 3x kuadrat dikurangi 5, g aksen x-nya yaitu 8x pangkat 3 dikurangi 1. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi fungsi pangkat yang lebih sederhana. Kemudian contoh lagi, kita akan menentukan turunan dari suatu fungsi pembagian ya. Nah, dengan rumus yang kita gunakan tadi sudah dijelaskan. Nah, bentuknya seperti itu. Sama dengan perkalian, kita harus menentukan mana fx-nya, mana gx-nya, dan kita cari turunan masing-masingnya. Nah, fx-nya adalah 3x dikurangi 5, jadi turunannya adalah 3. Gx-nya, ini ada yang perlu dikoreksi ya. Gx-nya adalah x kuadrat ditambah 7 ya. Sehingga g aksen x-nya adalah 2x. Kemudian kita inputkan ke dalam rumus masing-masing f aksen gx, fx gx-nya ya. Nah, ini ada yang perlu dikoreksi, berarti gx-nya adalah x kuadrat ditambah 7 ya. Jadi ini adalah x kuadrat ditambah 7 kuadrat gitu ya. Silakan dibetulkan di lembaran masing-masing. Ya, oke.
Tuh, kemudian aturan yang selanjutnya disebut sebagai aturan rantai. Kenapa disebut aturan rantai? Karena uh, ini seperti turunan berantai gitu ya. Secara rantai atau secara turun-temurun gitu ya, berkelanjutan, boleh dibilang seperti itu. Aturan rantai itu berbunyi jika ada suatu fungsi FU ya. Kemudian U-nya ini juga merupakan fungsi juga. Misalkan dia adalah fungsi Gx, atau biasanya fungsi yang bentuknya seperti ini, fungsi di dalam fungsi, begitu kita mengenal sebagai fungsi komposisi. Di situ dituliskan F bundaran Gx begitu ya. Jika F aksen U dan G aksen X ada, berarti kita dapat menentukan turunannya, yaitu H aksen X adalah F aksen Gx dikalikan G aksen X. Jadi turunan yang fungsi pertama dikali turunan yang di dalam gitu ya. Nah, tuh rumusnya juga bisa ditulis seperti ini. D besar X di sini maksudnya adalah turunan. Turunan fungsi Y adalah turunan fungsi Y terhadap U gitu ya. DUY itu artinya turunan fungsi Y terhadap U dikalikan DXU. Itu artinya turunan fungsi U terhadap X. Contoh, nah, misalkan kita disuruh menentukan turunan fungsi 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 pangkat 60. Nah, kalau kita menggunakan aturan perkalian tidak mungkin kan, terlalu panjang begitu ya. Sehingga kita gunakan aturan rantai ya. U-nya adalah 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 ya. Kemudian Y-nya adalah U pangkat 60 begitu ya. U-nya adalah yang di dalam kurung begitu. Sehingga sesuai rumus DUY ya, berarti kita turunkan terhadap U. Berarti turunannya adalah 60 U pangkat 59 begitu ya. Kali yang atas ini turunannya ini terhadap X, berarti 4X pangkat 1 atau 4X dikurangi 4. Kita tuliskan di sini. Kemudian U-nya kita ubah menjadi fungsi yang biasa. Nah, perolehlah hasil seperti pada slide. Begitu. Itu maksudnya aturan rantai. Aturan rantai diterapkan pada suatu fungsi komposisi begitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.